Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Gisari Marani, NIM 120380016 dari Prodi Desain Komunikasi Visual. Di video yang kali ini, saya masih akan menjawab pertanyaan seputar manajemen. Pertanyaan yang pertama yaitu sebutkan nama usaha di bidang kreatif dalam skala lokal, regional, nasional, dan juga multinasional. Yang pertama itu dari skala lokal, itu dari daerah Lampung sendiri, itu ada studio animasi namanya Ventura Studio. Yang kedua itu ada studio desain namanya Ras Design Studio. Yang ketiga itu ada studio fotografi yaitu Surya Maxima Fotografi. Yang keempat itu percetakan etnik digital printing. Selanjutnya itu di skala regional, yang pertama ada studio animasi yaitu Studio Infinite Framework Studio yang letaknya itu di Batam, Kepulauan Riau. Yang kedua itu ada studio komik Asado Studio yang letaknya itu di Medan, Sumatera Utara. Yang kedua itu ada agensi iklan namanya Cesar OH Media yang letaknya di Padang, Sumatera Barat. Dan yang keempat itu ada percetakan namanya Studio Kreasindo yang letaknya di Palembang, Sumatera Selatan. Yang kelima itu ada rental kreatif, rental kamera namanya Central Bingkai yang letaknya di Aceh. Yang terakhir itu ada seller kreatif yaitu namanya Chroma Art and Craft Supplies, letaknya itu di Medan. Kemudian skala nasional, yang pertama itu ada studio animasi namanya Studio Kasat Mata yang letaknya di Yogyakarta. Yang kedua itu ada studio desain namanya Buta Warna Desain, itu letaknya di Surabaya. Yang ketiga itu ada studio komik namanya Papillon Studio, letaknya itu di Semarang. Yang keempat itu ada studio ilustrasi yang namanya Video Rupa Studio, itu letaknya di Kota Bogor. Dan yang kelima itu ada studio fotografi namanya Alvin Fotografi, itu letaknya di Kota Semarang. Dan yang keenam itu ada studio AR/VR namanya Octagon Studio yang letaknya di Bandung, Jawa Barat. Yang ketujuh itu ada agensi iklan namanya Peter & Co, ini dari Bandung, Jawa Barat. Dan yang kedelapan itu ada production house, rumah produksi, itu dari Kojo Anima Studio dari Jawa Barat juga. Yang kesembilan itu ada percetakan, Maranatha Percetakan, itu dari Purwokerto, Jawa Tengah. Yang kesepuluh itu ada rental kreatif yaitu rental kamera namanya Sewa Kamera, letaknya di Yogyakarta. Yang ke-11 itu ada seller kreatif yaitu namanya Toko Perapatan yang menjual kayak art supplies gitu, ini letaknya di Jakarta. Yang terakhir itu ada skala multinasional yaitu dalam skala benua Asia, Amerika, dan juga Eropa. Yang pertama itu ada studio animasi yaitu Pixar Animation Studio yang letaknya itu di California, Amerika Serikat. Yang kedua itu ada studio desain yaitu Asia Media Studio yang letaknya itu di Bangkok, Thailand. Yang ketiga itu ada studio komik yaitu Marvel Comic Studio yang letaknya di Amerika Serikat. Yang keempat itu ada studio ilustrasi yaitu Karavan Studio yang letaknya di Indonesia. Yang kelima itu ada studio fotografi namanya Lightfield Studio, letaknya itu di Ukraine, Eropa Timur. Yang keenam itu ada studio AR/VR namanya Vivid Tree yang letaknya itu di Singapura. Yang ketujuh itu ada agensi iklan Como Entertainment yang letaknya itu di Korea Selatan. Yang kedelapan itu ada production house Warner Bros, letaknya di Hollywood, Amerika Serikat. Dan yang kesembilan itu ada percetakan Snappy, itu letaknya di Indonesia. Yang ke-10 itu ada rental kreatif, rental kamera namanya Bibi Rental, itu letaknya di Eropa. Yang ke-11 itu ada seller kreatif art supplies, itu namanya Chance Craft Store, letaknya di Sri Lanka. Dan juga ada toko art supplies juga Overjoy yang letaknya di Singapura. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan aspek manajemen pada bidang-bidang kreatif yang sudah disebutkan tadi. Yang pertama yaitu ada studio animasi. Di sini saya mengambil studio animasi yang letaknya itu di Bandar Lampung, yaitu Ventura Studios. Letaknya itu di Sepang Jaya, Kedaton, Bandar Lampung. Dan untuk link website sendiri dia belum ada. Dan untuk struktur organisasi itu ada pimpinan yaitu namanya Hendrik Liu. Yang kedua itu ada wakil pimpinannya namanya Henry Liu. Lalu dibagi lagi menjadi tim marketing, lalu animasi dan desain grafis, dan yang terakhir itu ada fotografi. Untuk karya dari Ventura Studio sendiri itu antara lain yang pertama yaitu ada film pendek animasi yang judulnya itu Video Game, itu bisa merusak pikiran. Yang kedua yaitu ada film pendek animasi yang berjudul Nyamuk. Yang ketiga itu ada film pendek animasi yang judulnya The Rabbit. Kemudian untuk alur kerjanya itu yang pertama ada tahap planning, di mana tahap ini itu dilakukan briefing antara tim dan juga klien.
yaitu biasanya membahas tentang ide dan konsep, skrip, kemudian desain karakter dan lain-lain. Yang kedua itu ada organizing, yaitu tahap melanjutkan hasil briefing tadi kepada tim-tim. Kemudian pembagian tugas itu biasanya dilakukan di tahap organizing. Yang ketiga itu ada tahap executing, yaitu tahap memulai proses pengerjaan animasinya, mulai dari modeling, shading, coloring, dan lain-lain. Yang keempat itu ada controlling, yaitu tahap dimana pengontrolan dari karya yang dibuat. Dan juga biasanya di sini karya yang dibuat itu biasanya dikasih lihat dulu ke klien apakah nanti itu ada revisi atau tidak. Kalau misalkan nggak ada, lanjut dikerjain sampai finish. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Tahap ini biasanya setelah karya diserahkan kepada klien, ini dilakukan evaluasi apakah klien puas dengan karya yang sudah dihasilkan tersebut atau tidak. Untuk promosi sendiri, Ventura Studio ini punya Instagram namanya @ventura.studios. Yang kedua yaitu studio desain. Di sini saya mengambil dari Buta Warna Desain yang berlokasi di Surabaya, dan untuk link website sendiri itu namanya butawarna.net. Untuk struktur organisasi itu ada direktur utama, kemudian direktur operasional, direktur keuangan, dan juga direktur desain beserta tim-timnya. Dan Buta Warna Desain ini punya banyak banget karya-karya dan juga produk, antara lain seperti ini. Untuk alur kerja, yaitu yang pertama itu ada tahap planning, yang dimana ini dilakukan brainstorming antara tim dan juga klien untuk menentukan desain apa yang diinginkan oleh klien itu sendiri. Yang kedua itu ada organizing, yaitu hasil brainstorming tadi diteruskan ke tim-timnya, kemudian dibagi sesuai job desk masing-masing. Yang ketiga itu ada eksekusi, yang dimana ini dimulai proses pengerjaan dari desain yang diminta oleh klien tadi. Yang keempat itu ada proses controlling, yaitu proses pengerjaan itu yang telah dilakukan oleh tim desain itu ditunjukkan ke klien apakah sudah sesuai atau belum, dan kemudian apakah ada revisi atau tidak. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Tahapan ini dilakukan setelah desain dikasih ke klien. Jadi evaluasi untuk mengetahui apakah desain tersebut sudah sesuai, sudah baik atau belum. Dan untuk promosi, Buta Warna Desain ini punya Instagram dan juga Facebook yang namanya @butawarnadesign. Dan untuk websitenya itu namanya butawarna.net. Yang ketiga yaitu ada studio komik. Di sini saya mengambil dari Papillon Studio yang letaknya itu di Kota Semarang, Jawa Tengah. Link website sendiri itu namanya papillonstudio.business.site. Untuk struktur organisasinya itu terdiri dari CEO, marketing, HRD, dan juga ada creative director. Creative director ini terbagi lagi jadi art director, kemudian ada ilustrator, dan juga ada copywriter dan tim-tim lainnya. Kemudian untuk karya-karya yang dihasilkan dari Papillon Studio ini ada banyak, yaitu seperti selanjutnya alur kerja. Yang pertama itu ada tahap planning, yaitu dimana Papillon Studio ini melakukan workshop supaya studio ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar. Yang kedua itu ada tahapan organizing, yaitu dimana tahapan pembagian tugas kepada masing-masing tim. Yang ketiga itu ada eksekusi, itu dimulai dari ada penulis, lalu ada penciler, penintaan atau anchor, kemudian ada telerer dan juga coloring. Yang keempat itu ada controlling, yaitu art director itu mengawasi langsung proses pengerjaan komik itu. Dan yang terakhir itu ada evaluasi, yaitu evaluasi terhadap komik. Setelah komik ini dipasarkan, dilihat dari reaksi pembacanya apakah komik ini sudah baik atau belum. Untuk promosi sendiri, Papillon Studio ini punya website tersendiri, yaitu namanya papillonstudio.business.site. Kemudian ada Instagram dan juga Facebook yang namanya @papillonstudio, dan juga ada YouTube namanya Papillon Studio. Yang keempat yaitu studio ilustrasi. Di sini saya mengambil Karapan Studio yang berlokasi di Jakarta Barat, DKI Jakarta. Nah, untuk link website itu ada karapanstudio.com. Struktur organisasi itu dimulai dari CEO, kemudian ada akun eksekutif, kemudian ada creative director, dan juga ada HRD. Untuk karya yang dihasilkan dari Karapan Studio ini cukup banyak, contohnya seperti ini.
Untuk alur kerja itu yang pertama ada tahap planning, yaitu dimana ini tahap perancangan yang dilakukan oleh tim dan juga klien. Yang kedua itu ada organizing, yaitu pembagian tugas kepada tim-tim agar proses pengerjaan ilustrasi segera dimulai. Dan yang ketiga itu ada tahap eksekusi, yaitu dimana tahap proses pengerjaan ilustrasi yang dimana di sini itu ada tahap modeling, shading, lighting, coloring, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada tahap controlling, yaitu tahapan dimana hasil pekerjaan ini ditunjukkan ke klien untuk diketahui apakah ada revisi atau tidak dari klien. Dan yang terakhir itu ada tahap evaluasi. Setelah karya ilustrasi tersebut diserahkan kepada klien, nanti dilakukan penilaian apakah ilustrasi tersebut sudah baik atau belum. Untuk promosi, Caravan Studio ini punya website tersendiri, itu namanya caravanstudio.com. Kemudian ada Instagram @caravanstudio_artwork. Kemudian ada Facebook namanya @caravanstudio. Yang kelima yaitu ada studio fotografi. Di sini saya mengambil Alvin Fotografi yang berlokasi di Semarang dan juga Yogyakarta. Untuk link websitenya itu ada alvinfotostudios.com. Untuk struktur organisasi itu ada dari owner, kemudian ada manager, kemudian ada marketing, kemudian customer service, dan juga yang terakhir itu ada fotografer. Dan untuk karya ataupun produk yang ditawarkan oleh Alvin Fotografi ini cukup banyak, yaitu antara lain ada pre-wedding, itu ada indoor, outdoor, kemudian ada wedding photoshoot juga, kemudian ada graduation and family, kemudian ada personal dan group, dan yang terakhir itu ada maternity and baby. Untuk alur kerjanya itu yang pertama ada planning. Setelah customer service itu mendapatkan klien, itu dibuat meeting untuk ngatur jadwal kapan pemotretan itu akan dilakukan. Yang kedua itu ada organizing, yaitu klien itu menentukan konsep apa yang ia inginkan. Yang ketiga itu ada eksekusi. Dari pemotretan itu fotografer bakalan bekerja semaksimal mungkin supaya klien itu dapat hasil yang diinginkan. Kemudian ada controlling, yaitu setelah pemotretan selesai, ini klien itu dikasih lihat dulu mau foto yang mana. Nanti klien bebas memilih, kemudian foto yang dipilih itu nantinya akan diedit oleh tim editor. Yang kelima itu ada tahap evaluasi, yaitu foto yang sudah selesai diedit oleh tim editor itu dikirim hasilnya ke klien dan kemudian dilakukan evaluasi. Dan untuk promosi itu ada websitenya alvinfotostudio.com dan juga ada Instagram dan Facebook yang namanya @alvinfotografi. Kemudian yang keenam itu ada studio AR/VR. Di sini saya mengambil dari Octagon Studio yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Dan untuk link website sendiri itu ada octagon.studio. Kemudian struktur organisasinya itu yang pertama ada CEO-nya, yaitu namanya Michael Haley. Kedua itu ada Chief Operating Officer, yaitu Aurel Vina. Yang ketiga ada Chief Technology Officer, yaitu Hasbi Asyadik. Dan yang keempat itu ada Chief VR Department, yaitu Fitriani Rahmah. Dan yang kelima itu baru tim-tim lainnya. Untuk karya dan juga produk, Octagon Studio ini menyediakan banyak 4D produk, air filter, motion graphic, ada headset mereka yang namanya VR Luna, dan masih banyak lagi. Untuk alur kerja itu ada yang pertama tahap planning, yaitu dimana Octagon Studio ini melakukan workshop agar perusahaan mereka lebih dikenal lagi oleh masyarakat luas. Yang kedua itu ada tahap organizing, yaitu pembagian tugas ke tim-tim yang telah ada. Yang ketiga itu ada eksekusi, yaitu proses pengerjaan AR-nya itu sendiri sesuai brief yang telah dilakukan dengan klien ataupun dibuat sesuai pesanan. Yang keempat itu ada controlling, yaitu melakukan proses controlling terhadap augmented reality itu sendiri, apakah sudah sesuai. Yang kelima itu ada evaluasi. Setelah diserahkan kepada klien, dilakukan evaluasi terhadap karya yang sudah dijual. Untuk promosi, Octagon Studio ini punya link website yaitu octagon.studio dan juga ada Instagram @octagonstudio. Yang ketujuh yaitu ada agensi iklan. Di sini saya mengambil dari Peter & Co yang berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Untuk link website-nya itu ada peterandco.com. Struktur organisasinya itu terdiri dari director, kemudian yang kedua ada account eksekutif, kemudian ada account planning, ada creative department, media department, finance department, dan juga ada tim produksi. Untuk produk yang ditawarkan dari agensi iklan ini cukup banyak, yaitu seperti iklan Instagram, iklan YouTube, iklan Facebook, iklan terprogram, kemudian ada perencanaan media digital, dan masih banyak lagi.
Dan untuk alur kerja itu yang pertama ada planning, itu dimana account eksekutif itu menerima briefing dari klien. Yang kedua itu ada tahap organizing, yang dimana setelah dilakukan briefing bersama klien tadi, hasil briefing tersebut diteruskan kepada tim-tim lainnya, seperti art director, copywriter, production designer, dan juga media planner. Yang ketiga itu ada eksekusi, yang dimana ini tim kreatif mulai merancang konsep kreatif untuk iklan itu tersendiri. Yang keempat adalah controlling, itu konsep yang telah dibuat oleh tim kreatif tadi dipresentasikan ke account eksekutif. Kemudian dari account eksekutif akan ditunjukkan kepada klien, dan jika klien setuju tidak ada revisi maka dilanjutkan sampai proses finishing. Terakhir itu ada tahap evaluasi, yaitu dimana tahap ini dilakukan setelah iklan itu sudah disetujui oleh klien dan juga sudah siap tayang, maka dilakukan evaluasi. Untuk promosi yaitu ada 5 website, yaitu peterandco.com, dan juga Peter & Co ini punya Instagram dan juga Twitter yang namanya @peterandco. Selanjutnya itu ada production house, rumah produksi. Ini saya mengambil dari Kojo Anima Studio yang memproduksi film animasi. Ini berlokasikan di Ciamis, Jawa Barat. Dan untuk link website sendiri itu Kojo Anima ini belum punya link website tersendiri. Dan untuk struktur organisasinya itu ada executive producer, kemudian ada producer atau studio editor, kemudian ada MPD, art director, film director, ada modeler, kemudian ada animator, ada music director, dan juga ada sound engineer, serta ada renderman. Untuk karya film yang telah dihasilkan dari Kojo Anima Studio ini, itu contohnya antara lain yang pertama itu ada film serial yang berjudul Animasi Kuci yang diproduksi tahun 2007. Yang kedua itu ada film serial animasi Pondok Kita dan Zebi yang berjudul Si Surai Ungu. Ini diproduksi tahun 2008. Yang ketiga itu ada film serial animasi Toratori dan Pempek Family yang diproduksi tahun 2010. Alur kerjanya itu yang pertama itu tahap pembuatan ide cerita, skenario, storyboard, konsep art, dan lain-lain. Yang kedua itu ada organizing, yaitu tahapan casting untuk pemeran karakternya atau pengisi suara. Yang ketiga itu ada eksekusi, yaitu tahap pengerjaan filmnya, misalkan dimulai dari pembuatan model atau karakter. Kemudian ada tahapan lighting, compositing, editing, dan lain-lain. Keempat itu ada tahap controlling, yaitu dilakukan proses pengontrolan terhadap rekaman yang sudah diedit. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Setelah film itu ditayangkan, maka dilakukan evaluasi untuk meninjau apakah film ini sudah baik atau belum. Untuk promosi sendiri, Studio Kojo Anima ini punya YouTube yang bernama Studio Kojo Anima. Selanjutnya ada percetakan. Di sini saya mengambil Maranatha Percetakan yang terletak di Purwokerto, Jawa Tengah. Untuk link websitenya itu belum ada. Dan untuk struktur organisasinya itu dimulai dari pimpinan perusahaan, kemudian ada wakil pimpinan, kepala administrasi, staf administrasi, bagian desain, bagian pracetak, bagian cetak, bagian finishing, dan juga bagian lain-lain, tim lainnya. Dan untuk produk yang ditawarkan dari Maranatha Percetakan ini cukup banyak, contohnya seperti stiker, banner, sablon, undangan, kemudian ada packaging, nota, buku, dan masih banyak lagi. Untuk alur kerja itu terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu ada tahap desain yang pertama. Ini tahap pembuatan desain sesuai arahan dari klien. Yang kedua itu ada tahap pracetak. Itu dilakukan pemotongan kertas ataupun bahan untuk banner sesuai dengan ukuran desain. Yang ketiga itu ada tahap cetak. Itu dilakukan proses pencetakan terhadap desain. Dan yang terakhir itu ada tahap finishing, yaitu pemotongan sisa-sisa kertas ataupun bahan banner. Promosi sendiri kalian bisa cari di Google, contohnya di www.panggon.com, dan juga lewat kartu nama Maranatha Percetakan. Selanjutnya ada freelancer. Di sini saya mengambil freelancer yang bernama Dian Parmana Putra, yaitu fotografi freelancer yang berlokasi di Kalimantan Tengah. Untuk produk yang ditawarkan itu ada wedding fotografi, pre-wedding, dan juga photoshoot lainnya. Dan untuk medsos saya itu ada Instagram, namanya @dianfotografi. Untuk alur kerjanya itu ada tahap planning, yaitu tahap dimana proses pencarian klien dan juga bagaimana caranya agar lebih dikenal lagi oleh masyarakat luar. Yang kedua itu ada tahap organizing, yaitu
Setelah ia menemukan klien, dilakukan briefing antara ia dan juga klien untuk mengetahui photoshoot itu mau yang kayak gimana. Kemudian yang ketiga itu ada eksekusi, tahap pengerjaan pemotretan di hari yang telah ditentukan tadi. Yang keempat itu ada controlling, yaitu setelah pemotretan selesai, foto yang sudah dihasilkan oleh si fotografer ini nantinya akan diedit dan juga ditunjukkan kepada klien apakah ada revisian atau tidak. Yang kelima itu ada evaluasi, setelah foto itu selesai dilakukan dan juga hasil foto sudah dikirimkan kepada klien, nantinya akan dilakukan evaluasi apakah pemotretan itu berjalan dengan baik atau tidak. Untuk promosinya itu ada link websitenya yang namanya itu dianfotografi.com, dan juga ada Instagram dan Facebook @dianfotografi, dan juga ada YouTube yang namanya Dian Fotografi. Selanjutnya itu ada rental kreatif produk. Di sini saya mengambil rental kamera yang bernama kamera darurat yang terletak di Yogyakarta. Untuk link website itu ada kameradarurat.com. Dan untuk produk yang ditawarkan itu cukup banyak, seperti DSLR Canon, kemudian ada kamera Sony, kamera Fuji film, kemudian ada GoPro, dan masih banyak lagi. Untuk alur kerjanya yaitu ada yang pertama tahap planning, yaitu dimana tahap ini diawali dengan penawaran dan juga negosiasi, yang dimana nantinya konsumen itu biasanya mengajukan permintaan penawaran harga, dan kemudian perusahaan akan mengirimkan penawaran harga beserta spesifikasinya. Yang kedua itu ada organizing, yaitu tahapan pembagian job desk ke tim-tim yang ada di rental kamera ini. Itu misalkan tahap penawaran itu dilakukan oleh bagian marketing, kemudian tahap penyewaan itu dilakukan oleh bagian operasional, dan juga tahap penagihan itu dilakukan oleh bagian accounting. Kemudian ada eksekusi, yaitu tahap proses penyewaan kamera yang biasa dilakukan oleh bagian operasional. Yang keempat ada controlling, yaitu dimana dilakukan kontrol terhadap barang yang akan disewa, apakah layak atau tidak untuk disewakan. Dan yang terakhir itu ada evaluasi, setelah proses penyewaan selesai dan klien sudah mengembalikan barang sewaan tersebut, akan dilakukan evaluasi apakah klien puas atau tidak dengan pelayanannya serta barang yang disewa. Selanjutnya untuk price list, itu contohnya seperti kamera Canon, itu untuk disewa per 24 jam itu harganya 150.000. Atau lebih jelasnya bisa kalian lihat di sini. Untuk promosi itu dilakukan di link website yang namanya kameradarurat.com, dan juga di Instagram @kameradarurat_YK. Dan yang terakhir itu ada seller kreatif produk. Di sini saya mengambil art supplies gitu yang bernama Chance Craft Store yang berlokasi di Sri Lanka. Untuk link website itu ada www.chancecraftstore.com. Dan untuk produk yang ditawarkan itu cukup banyak. Ada oil pen, ada pastel colors, ada canvas, akrilik, kemudian ada art pack, ada paintbrush, dan juga masih banyak lagi. Dan untuk alur kerjanya yang pertama itu ada planning, yang dimana Chance Craft Store ini melakukan promosi agar perusahaan dia ini lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Yang kedua itu ada organizing, pembagian job desk ke tim-timnya, dan juga menyusun rencana barang apa saja yang akan di-supply di perusahaan Chance Craft ini. Dan yang ketiga itu ada eksekusi, proses pemasaran produknya. Yang keempat itu ada controlling, yaitu tahapan mengontrol apakah barang itu layak untuk diperjualbelikan, dan juga terus melakukan inovasi terhadap barang atau art supplies yang akan diperjualbelikan. Dan yang terakhir itu ada evaluasi. Setelah dilakukan proses jual beli, dilakukan evaluasi apakah klien atau pembeli konsumen itu puas atau tidak belanja di Chance Craft Store ini. Untuk price listnya sendiri bisa dicek berikut ini. Untuk promosinya itu ada di link websitenya, yaitu www.chancecraftstore.com, dan juga di Instagramnya @chance_craft_store. Oke, sekian jawaban saya mengenai 2 pertanyaan seputar manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.